Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah didirikan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. Berlokasi di Kota Padang dan menjadi fakultas kedokteran swasta pertama di Sumatera Barat yang terus berkembang hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edwina, Magister Kedokteran Dermatovenerologi, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Saya adalah salah satu staf pengajar di bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin, Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT di bidang pengajaran. Ilmu kesehatan kulit dan kelamin adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kesehatan kulit dan kelamin atau infeksi menular seksual. Mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa mengenai penyakit kulit infeksi, penyakit kulit non-infeksi, kelainan adnexa kulit, kelainan pigmentasi kulit, kelainan rambut, kegawat daruratan di bidang kulit, serta infeksi menular seksual pada pria dan wanita. Mahasiswa diajarkan untuk memiliki kemampuan kognitif terhadap kelainan-kelainan kulit dan kelamin, kemampuan psikomotor dalam melakukan proses penegakan diagnosis penyakit, dan pemberian tata laksana, serta tindakan terapeutik yang profesional. Sebagai staf pengajar ilmu kesehatan kulit dan kelamin di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, saya terlibat dalam pengajaran pada beberapa modul, yaitu modul gangguan indera khusus dan modul keterampilan klinis 7. Perkenankan saya menjelaskan bagaimana metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang digunakan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Kedokteran yang diajarkan pada semester 7, yaitu modul gangguan indera khusus. Modul ini berlangsung selama 5 minggu dan ujian pada minggu ke-6. Modul gangguan indera khusus ini bertujuan agar mahasiswa mampu menegakkan diagnosis penyakit dan mampu mengobati pasien dengan penyakit sistem indera dan integumen. Capaian pembelajaran pada modul ini adalah 1. Menjelaskan prinsip-prinsip ilmu kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah keluhan sistem indera dan integumen beserta patogenesis, patofisiologi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, membedakan fungsi, variasi normal dan abnormal masalah keluhan sistem indera dan integumen. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor risiko, baik itu internal maupun eksternal yang mempengaruhi gangguan struktur dan fungsi organ atau sistem yang terdapat di dalam sistem indera dan integumen. Menjelaskan patofisiologi atau patogenesis penyakit pada sistem indera dan integumen. Menjelaskan proses penyembuhan atau tissue repair healing yang terkait gangguan sistem indera dan integumen. Yang keenam, menjelaskan efek farmakologis terkait gangguan sistem indera dan integumen. Ketujuh, menggunakan pengalaman klinis dalam penggalian riwayat penyakit pasien sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat keluarga, sosial, atau riwayat lain yang relevan secara runut dan efisien. Kedelapan, melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan gangguan sistem indera dan integumen. Kesembilan, melakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien. 10. Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis dan diagnosis banding. Ke-11. Mengidentifikasi, memilih, dan menentukan pemeriksaan laboratorium yang sesuai. Ke-12. Menjelaskan alasan hasil diagnosis dengan mengacu pada evidence-based medicine. Ke-13. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai pilihan intervensi yang mungkin dilakukan secara rasional atau ilmiah. Menentukan intervensi dalam penanganan penyakit, baik yang berupa suatu tindakan bedah, farmakologis, pengaturan diet, olahraga, atau perubahan perilaku, berdasarkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, manfaat, dan keadaan pasien, serta sesuai pilihan pasien. Ke-14, mengembangkan strategi untuk menghentikan sumber penyakit, poin-poin patogenesis dan patofisiologis, akibat yang ditimbulkan, serta risiko spesifik secara efektif dan efisien. Ke-15, memilih bentuk-bentuk sediaan obat dan melakukan keterampilan farmakoterapi dan non-farmakoterapi terkait gangguan sistem indera dan integumen. Ke-16, menjelaskan perubahan proses patofisiologi setelah pengobatan. Ke-17, menjelaskan perlunya evaluasi lanjutan pada penanganan penyakit sistem indera dan integumen. Ke-18, mengidentifikasi, memberikan alasan, menerapkan dan memantau kegiatan strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang ke-19, mengidentifikasi peran keluarga pasien, pekerjaan dan lingkungan sosial sebagai faktor risiko terhadap penyakit.
Yang ke-20, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyakit sistem indera dan infeksi. Karena Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan tercapainya kompetensi dasar seorang dokter dengan metode pembelajaran integrated learning, maka materi kuliah pada modul ini disampaikan melalui kuliah pakar yang terintegrasi, diskusi kelompok kecil atau tutorial, penyamaan persepsi seluruh kelompok kecil pada pleno, praktikum, dan belajar mandiri. Metode pembelajaran yang terintegrasi ini melibatkan banyak staf pengajar dari berbagai bidang ilmu pada modul gangguan indera khusus. Di antaranya yaitu bidang ilmu dermatovenerologi dan estetika, mata, telinga, hidung dan tenggorokan, radiologi, serta patologi anatomi. Pada modul gangguan indera khusus ini, saya terlibat pada kuliah pakar, diskusi kelompok atau tutorial, dan pleno. Kuliah pakar yang saya berikan dengan topik dermatitis eksim, lesi erythrostomosa, penyakit vesikulosa, penyakit kulit alergi, reaksi obat, dan kelainan rambut. Kuliah pakar ini saya berikan dalam 3 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan berlangsung selama 100 menit. Pada sesi perkuliahan ini saya melakukan pelaksanaan kuliah dimulai dengan brainstorming untuk mengetahui prior knowledge mahasiswa, lalu dilanjutkan dengan memberikan materi menggunakan PowerPoint, kemudian diakhiri dengan tanya jawab untuk menciptakan interaksi sekaligus menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Pada metode pembelajaran diskusi kelompok atau tutorial, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 8-10 orang per kelompok. Mahasiswa diberikan berbagai kasus yang sering dijumpai pada praktek dokter sehari-hari sebagai trigger untuk mendapatkan tujuan pembelajaran dengan metode second jumps. Pada metode diskusi kelompok ini berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pertama atau diskusi kelompok 1 atau DK1 dan sesi kedua atau diskusi kelompok 2 atau DK2. Dalam diskusi kelompok ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam berdiskusi, menjaga proses diskusi berjalan lancar dan sistematis, memberikan batasan jika topik diskusi melebar di luar tujuan pembelajaran, menstimulasi dan memotivasi seluruh anggota kelompok agar aktif dan berpikir kritis selama diskusi kelompok berlangsung, sehingga materi pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai. Metode pembelajaran selanjutnya adalah pleno. Ini merupakan sesi diskusi gabungan seluruh kelompok tutorial untuk mendiskusikan dan menyamakan pendapat terkait tujuan pembelajaran pada trigger di minggu tersebut. Pada sesi pleno akan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada sesi 1 dan 2 pada kelompok kecil mereka dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Sesi pleno ini dihadiri oleh dosen pakar yang akan meluruskan dan menyimpulkan capaian pembelajaran pada minggu tersebut. Metode penilaian pada modul ini meliputi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis dengan soal MCQ dengan metode CBT, dengan tujuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Untuk kuliah pakar terintegrasi diberikan bobot 70%, diskusi kelompok atau tutorial dengan bobot penilaian 30%. Modul lain yang saya ampu adalah modul keterampilan klinis dasar 7. Modul ini berlangsung selama 16 minggu. Modul ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan keterampilan terapeutik yang benar terhadap pasien. Metode pengajaran modul ini berbasis praktikum, bersifat pembelajaran aktif, mandiri, dan terintegrasi, di mana modul ini melibatkan banyak staf pengajar di berbagai bidang ilmu, di antaranya dermatovenerologi, estetika, mata, THT, dan forensik. Pada modul keterampilan klinis dasar 7 ini, saya membimbing mahasiswa dalam praktikum atau skill lab mengenai pemeriksaan dermatologi dalam 2 minggu, yaitu minggu pembelajaran dan minggu ujian. Pada metode pembelajaran praktikum atau skill lab ini, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 8-10 orang per kelompok. Mahasiswa diberikan demonstrasi mengenai pemeriksaan dermatologi dan diminta untuk berlatih melakukan pemeriksaan dermatologi. Metode penilaian pada modul ini meliputi penilaian formatif dan sumatif. Untuk ujian praktik diberikan bobot 80%, logbook dan proses 20%. Berikut ini adalah video proses pembelajaran saya pada modul gangguan indera khusus dan keterampilan klinis dasar 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi ya untuk membahas mengenai dermatitis eksim. Ada yang pernah dengar
dermatitis eksim apa? Dermatitis dulu deh. Pernah dengar nggak dermatitis? Dermatitis itu apa kira-kira? Radang kulit, betul. Jadi yang namanya tistis itu berarti ada peradangan ya. Derma berarti dermatitis adalah peradangan kulit. Nah kalau eksim, pernah dengar eksim atau udah punya eksim nggak kalian? Eksim apa sih eksim yang kalau kalian tahu? Oke, gatal merah ya. Jadi eksim ya, kalau kita asosiasikan kalau eksim itu berarti ada kaitannya bisa saja sama alergi. Jadi kondisi kulit kita yang kering, merah dan gatal. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dermatitis eksim. Nah, penyakit kulit mana sih yang kita kategorikan masuk ke dalam dermatitis eksim tersebut? Ya. Sebelum masuk ke apa saja penyakit dermatitis eksim, kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajarnya apa sih. Nah, tujuan umum kalian belajar ini tentu saja agar kalian mampu mengetahui dan menjelaskan mengenai gangguan sistem indera dan integumen secara keseluruhan. Itu umum. Nah, khusus untuk ini yang kalian harus sudah bisa setelah ini menjelaskan mengenai etiologi, patogenesis, ya, kemudian gambaran klinis atau pemeriksaan dermatologinya, lalu diagnosis dan tata laksana dari dermatitis eksim. Yang mana yang dermatitis eksim? Dermatitis eksim itu satu penyakit sendiri atau ada beberapa penyakit di dalamnya? Ada beberapa penyakit di dalamnya yang kita kategorikan ke dalam dermatitis eksim. Yang pertama adalah dermatitis kontak iritan, ya. Kemudian ada dermatitis kontak alergi, dan yang terakhir yang kita kategorikan ke dalam dermatitis eksim adalah dermatitis atopi. Di antara tiga ini kalian pernah dengar atau tidak? Belum pernah dengar. Atau salah satu pasien dari salah satu penyakit ini? Tidak. Ya, nggak ada alergi. Ada yang punya alergi nggak di sini? Ada. Punya asma? Punya. Nah, berarti ada mungkin ya antara kalian yang punya atopi atau alergi. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai dermatitis kontak. Sebelum tahu bendanya ya, kita harus tahu dulu definisinya apa. Apa sih dermatitis kontak itu? Dermatitis kontak adalah peradangan kulit atau dermatitis ya, yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Jadi dari namanya ini kita udah tahu nih, peradangan dermatitis kontak berarti penyebabnya harus ada kontak bahan tertentu ya. Nah, dermatitis kontak sendiri ada dua. Ada yang iritan atau kita singkat menjadi DKI, ada yang penyebabnya adalah alergi atau yang kita singkat menjadi DKA. Kalau DKI sendiri kategorikan kepada penyakit yang non imunologi, jadi nggak berkaitan sama alergi sama sekali ya. Sementara kalau yang DKA itu adalah penyakit yang disebabkan dengan karena ada bawaan alergi pada orang tersebut. Jadi ada sensitisasi terhadap alergen dulu. Jadi begitu nanti dia berkontak dengan satu bahan, dia nggak akan langsung menyebabkan keluhan, ya. Dia kenalan dulu. Nanti kontak berikutnya barulah dia menyebabkan keluhan. Jadi ada sensitisasi terhadap alergen namanya. Tadi pemaparan kita mengenai dermatitis eksim yang terdiri dari dermatitis kontak iritan, alergi, dan dermatitis atopi. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya mengenai diskusi, kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan berkaitan dengan topik kita tadi? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Izin dok, perkenalkan nama saya Zara Tanwil, MPM 2417. Apakah dermatitis atopi ini bisa ditangani oleh dokter umum? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tadi ditanyakan dermatitis
dermatitis atopi ini bisa ditangani oleh dokter umum enggak ya? Karena kalian nanti setelah selesai langsung jadi spesialis ya. Kalian pasti berada di PPK 1 adalah pendidikan kesehatan tingkat pertama dulu di puskesmas atau kalian klinis atau kalian berada di rumah sakit sebagai dokter umum. Nah, penanganan untuk dermatitis atopik itu untuk dermatitis atopik tanpa komplikasi itu kalian bisa menanganinya karena dia kategorinya termasuk ke 4A. Jadi penanganannya bisa kalian tangani untuk dermatitis atopik saja ya. Nah, bisa ditangani sampai selesai kalau hanya sebatas dermatitis atopik saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin dok, perkenalkan nama saya Faris. Kapan dermatitis atopik boleh dirujuk ke spesialis dermatovenerologi? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kapan sih? Ini udah ditangani nih. Ini kok nggak sembuh-sembuh? Kapan ya bisa dirujuk ya? Dan ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika. Kalau dermatitis atopiknya kita kategorikan kepada recalcitran ya. Dermatitis atopik recalcitran apa sih? Nah, dermatitis atopik recalcitran itu adalah dermatitis atopik yang berulang lebih dari 6 kali ya, kambuh-kambuhan lebih dari 6 kali dalam setahun. Nah, itu bisa kalian rujuk. Nah, mana lagi? Nah, kalau dermatitis atopiknya tidak bisa atau tidak mempan resisten dengan pengobatan topikal, nah, juga bisa kalian rujuk. Atau dermatitis atopiknya terlalu luas, ya, luas sekali sehingga perlu dirujuk ke dokter spesialis dermatovenerologi. Nah, itu saja. Tidak ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi. Ya, kira-kira nih dari yang pemaparan tadi, kalian kira-kira paham atau tidak? Coba kita lihat ya. Nah, untuk pertanyaan, ya. Pertanyaannya adalah apa sih penyebab dari dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi? Ada yang kira-kira menjawab? Oke, silakan. Dok, dermatitis kontak iritan itu bukan oleh bahan iritan. Kalau dermatitis kontak alergi disebabkan oleh hopten. Terima kasih ya, betul, dermatitis kontak iritan disebabkan oleh bahan iritan seperti tadi, bisa contohnya asam keluar, deterjen ya. Kalau dermatitis kontak alergi bahan hapten yang berat mutunya kurang dari 10.000 dalton ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan kalau kita ragu nih ini DKI atau DKA? Oke, silakan bukan namanya. Dok, perkenalkan nama saya Dr. Asyufa. Jadi pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan uji tempel. Terima kasih ya. Jadi betul, uji tempel kita lakukan adalah pada saat pasien sudah sembuh dari keluhannya dan tidak mengkonsumsi obat apapun ya, agar hasilnya tidak ada tidak racun ya. Nah, pertanyaan lain adalah nih, gambaran klinis apa sih yang harus ada untuk penegakan diagnosis dari dermatitis atopik? Yes, silakan. Izin dong, bagaimana Mas Elan? Izin menjawab, gambaran klinisnya mungkin adanya pruritus atau rasa gatal. Pruritus. Jadi betul ya, Najwa, harus ada pruritus. Tadi keluhan subjektifnya harus ada pruritus atau rasa gatal. Kalau nggak ada rasa gatal atau pruritus, kita tidak bisa menegakkan dia dermatitis atopik. Ya. Nah, satu lagi nih sebelum kita tutup nih, siapa nih yang beruntung yang mau menjawab sebelum kita tutup ya? Nah, kira-kira kalian nanti sebagai dokter nih, edukasi apa sih yang bisa kalian berikan kepada pasien? Ya,
DKI atau DKA-nya? Nah, silakan. Nih orang yang beruntung nih namanya siapa? Izin dulu perkenalkan saya Hayunisa. Bisa dari pelajaran dari bahan pendidikan atau juga alergi. Sekali ya. Jadi harus menghindari padanan bahan iritan atau alergi. Karena kalau tidak dihindari, kontak terus dari namanya udah dermatitis, kontak pasti akan tetap timbul keluhan. Ya. Jadi ya berarti apa yang dipaparkan hari ini ya bisa kalian pahami ya. Semoga menjadi ilmu yang akan kalian gunakan nanti di klinis ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada dekade kali ini kita bakal trigger satu mengenai ada yang gatal dan yang kering. Pada step 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kustum. apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Yang kedua, Ya. eradikasi. Apakah ada lagi? Yang kedua, Ya. lemah. Apakah ada lagi? Yang kedua, bulan. Apa? Lanjut berikutnya untuk definisinya. Ada membantu. Baiklah, kita jawab dari step 1 tadi. Yang pertama itu ada usul. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan jawaban? Yang kedua, Ya, silakan. kostum itu residu yang berisi nanah. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tambahan? Kita lanjut ke nomor 2 yaitu eradikasi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan jawaban? Izin rekan-rekan, eradikasi ialah tindakan menghilangkan untuk memberantas suatu penyakit. Baiklah, lanjut ke nomor 3 yaitu lepo. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan jawaban apa itu lepo? Yang kedua, Ya. gula berisi cairan. Gula yang berisi cairan yang terjadi akibat gangguan pada sambungan dermal pada sambungan dermal epidermal akibat gesekan. Mustrogelegio simanus. Baiklah, selesai sudah kelas 1 kita pada hari ini. Kita lanjutkan mendengarkan feedback yang bakal diberikan oleh dokter fasilitator. Pada dokter saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi alhamdulillah dekan kita hari ini dekan pertama untuk 3 pertama dari modul gangguan indera khusus ini kita selesaikan dengan baik ya. Terima kasih atas aktifan kalian men-share prior knowledge kalian ya untuk hari ini. Ini nantinya akan berlanjut mengenai mencari sharing private study kalian ya. Jadi di rumah dari LO yang kalian dapatkan hari ini kalian cari, kalian pelajari, kalian pahami sehingga nanti di DK2 ya kalian bisa memahami apa yang akan kalian share ya. Karena tujuannya lagi ini adalah untuk kalian juga ya. Belajar di rumah bukan cuma selesai untuk menyelesaikan kewajiban kalian saja, tapi adalah agar kalian memahami trigger ini. Karena kembali ini kita belajar yang aktif adalah mahasiswa ya, student center bukan teacher center. Jadi kalian belajar, kalian pahami sehingga nanti pada saat kuliah pakar kalian sudah memahami paling tidak
50% dari apa yang nanti akan dijelaskan oleh kakak. Ya. Itu saja ya untuk hari ini ya. Nanti DK2 pada hari Kamis nanti ya. Nanti juga akan kita cek untuk logbooknya ya, tolong dibuat dengan serapi mungkin sehingga nanti bisa dipahami, karena LPO ini nanti juga akan kalian akan keluar sebagai bahan untuk ujian ya. Mungkin itu, kembali kedua silakan Ibu. Baik, terima kasih telah memberikan feedback kepada kami semua. Semoga kami semua bisa melaksanakan apa yang telah diberikan. Saya akhiri dengan pembacaan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan klinik dari sistem Integument ya. Nah, untuk keterampilan klinik ini nanti kita akan bahas mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang tepatnya adalah status dermatologi. Kita mulai dari anamnesis. Nah, anamnesis itu terdiri dari keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dahulu, penyakit keluarga, riwayat pengobatan, kebiasaan, dan alergi obat ya. Nah, untuk anamnesis sendiri itu, kalau anamnesis yang tepat, kalau kalian bisa menganamnesis dengan tepat, itu sudah 70% kalian menegakkan diagnosis ya. Keluhan utama terdiri dari keluhan objektif ya. Kemudian ada keluhan subjektif, lokasi yang dikenai dan sejak kapan. Keluhan objektif itu adalah keluhan yang bisa sama-sama kita lihat. Misalnya ada bercak merah, ada benjolan ya. Nah, itu keluhan objektif. Sementara keluhan subjektif sendiri itu adalah apa yang hanya dirasakan oleh pasien saja, seperti rasa gatal, sakit, nyeri, lalu lokasi area tubuh yang dikenai, dan sejak kapan pasien mengalami hal ini. Status dermatologi. Nah, status dermatologi ada dari mulai lokasi, morfologi ya, jumlah, ukuran, distribusi, bentuk, susunan, dan batas yang nanti akan kalian susun semua dan kalian tulis di rekam medis. Kita mulai dari lokasi ya. Lokasi itu di mana lokasi ya yang dikeluhkan oleh pasien itu harus tepat ya. Misalnya lokasinya di mana, kita bisa lihat di gambar, dan lokasinya di lutut kiri dan kanan. Nah, itu kalau namanya adalah genu anterior sinistra et dextra ya. Jadi harus tepat. Lokasinya di mana? Di kiri saja, di kanan saja, atau di kedua-duanya. Sekarang akan kita coba dengan latihan untuk mengenali lebih jelas mana yang papul, mana yang plak ya, mana yang krusta atau squamous seperti yang tadi kita pelajari. Tadi kan kita sudah belajar ya mengenai efflorescence primer yang berupa gelembung atau cairan atau gelembung yang berisi cairan jernih. Nah, vesikel atau bula tadi kan berdasarkan ukurannya. Nih, sekarang kita lihat penyakit yang ada vesikel dan bulanya ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nih, ada kelompokan vesikel dan bula ya, yang hanya ada pada satu sisi tubuh saja sesuai dermatom ya. Nih, nah kalau kita lihat ini ada yang ukurannya kecil, kurang dari setengah senti, itu namanya vesikel. Kalau lebih dari setengah senti, gelembung berisi cairannya, itu namanya bula. Bisa lihat yang besar di sini ya. Jadi tidak hanya yang kecil, ada yang besar juga ya. Nah, kelompokan ini ya, gelembung dan vesikel yang berkelompok ini kita namakan herpetiformis ya. Jadi pada penyakit bisa pada herpes zoster, nah seperti pada gambar ya, atau bisa juga pada dermatitis herpetiformis atau herpes simplex. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT ini di bidang pengajaran ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.